Lini serang masih tumpul. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Givanildo Vieira atau Hulk asal Brasil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah, mantap! Media nasional ini beri kabar gembira untuk Bobotoh jelang laga Persib versus PSIM Yogyakarta. Semua bisa bahagia dan kembali optimis mendengarnya. Simak berita baiknya berikut ini. Akhirnya terungkap jelas. Ternyata inilah alasan kiper Persib anyar Adam Pribek tak kunjung main di 3 laga awal musim. Bobotoh bisa auto heboh namun lega mendengarnya. Simak ini dia info lengkapnya. Nah kan ya, Persija dikonfirmasi dapat kabar buruk ini jelang laga ketiga vs Malut United di Super League. Bisa jadi faktor besar bakal kalah di kandang sendiri. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Lini serang masih tumpul. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Givanildo Vieira atau Hulk asal Brasil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Lini serang Persib Bandung kembali menjadi sorotan tajam di awal musim Super League 2025-26. Diketahui, tim asuhan Bojan Hodak hanya mampu mencatatkan beberapa kemenangan tipis dan performa para penyerang dinilai belum konsisten dan masih jauh dari kata memuaskan. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa Persib membutuhkan sosok striker predator yang benar-benar mampu menjadi tumpuan mencetak gol. Nama yang kini mencuat sebagai solusi adalah Givanildo Vieira de Souza atau yang lebih dikenal dengan Hulk, penyerang berkualitas asal Brasil. Meski usianya tak lagi muda, Hulk masih menunjukkan performa luar biasa bersama Atlético Mineiro di Liga Brasil. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 19 gol dan 11 assist dalam 32 pertandingan Liga. Catatan tersebut membuktikan bahwa Hulk bukan hanya seorang pencetak gol ulung, tetapi juga kreator serangan yang bisa membuka peluang bagi rekan-rekannya. Selain itu, ia memiliki rata-rata 3,2 tembakan ke gawang per pertandingan, serta 1,9 umpan kunci setiap laga. Kemampuannya dalam duel udara juga patut diacungi jempol dengan tingkat kemenangan duel mencapai 64%. Keunggulan fisik dan ketajaman penyelesaian akhir menjadikannya striker komplit yang bisa memberi dimensi baru di lini depan Persib. Banyak peluang emas yang gagal dimaksimalkan oleh striker Persib di beberapa laga terakhir. Minimnya variasi serangan membuat Maung Bandung sering kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kekalahan dari Persijap Jepara serta hasil-hasil tipis di laga sebelumnya mempertegas kelemahan di sektor penyerang. Persib jelas membutuhkan sosok predator sejati di kotak penalti. Hulk dengan segudang pengalaman internasional di Eropa, Asia hingga Amerika Selatan bisa menjadi jawaban atas masalah tumpulnya lini depan. Hulk bukan nama sembarangan. Ia berperan di klub-klub elit seperti FC Porto, Zenit Saint Petersburg hingga Shanghai SIPG. Bersama Porto, ia memenangkan Liga Eropa 2011. Sementara di Rusia, ia menjadi salah satu penyerang paling ditakuti dengan catatan gol yang konsisten. Di level tim nasional, Hulk mencatatkan lebih dari 45 caps bersama timnas Brasil dan menjadi bagian dari skuad Seleção di Piala Dunia 2014. Pengalaman internasional ini jelas akan memberikan nilai tambah besar bagi Persib, baik dalam kompetisi domestik maupun saat tampil di level Asia. Pelatih Bojan Hodak sebelumnya menegaskan bahwa lini depan Persib harus lebih tajam jika ingin bersaing di papan atas Super League. Mendatangkan Hulk akan membuat Hodak lebih leluasa dalam menyusun skema permainan. Dengan gaya mainnya yang kuat, cepat, dan agresif, Hulk bisa menjadi pemimpin di lini serang sekaligus mentor bagi striker muda Persib. Selain itu, kehadiran Hulk akan membuat Bobotoh lebih percaya diri melihat tim kebanggaan mereka memiliki ujung tombak yang bisa diandalkan dalam situasi apapun.
Ketajaman Hulk yang masih terjaga di usia 38 tahun, ditambah pengalaman panjangnya di berbagai kompetisi top dunia, membuatnya menjadi kandidat ideal untuk mengisi posisi striker utama Persib Bandung. Lini depan Maung Bandung yang belum maksimal akan sangat terbantu dengan kehadiran striker asal Brasil ini. Jika manajemen Persib berani mewujudkan transfer sensasional ini, bukan hanya Hodak yang akan bahagia, tetapi juga seluruh bobotoh yang rindu melihat Maung Bandung memiliki predator sejati di lini depan. Yes, alhamdulillah, mantap! Media nasional ini beri kabar gembira untuk bobotoh jelang laga Persib versus PSIM Yogyakarta. Semua bisa bahagia dan kembali optimis mendengarnya. Simak berita baiknya berikut ini. Kabar menggembirakan datang untuk publik sepak bola Bandung. Dua pilar Persib, Beckham Putra Nugraha dan Marc Anthony Klok resmi mendapatkan panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Kedua pemain ini akan menjadi bagian penting dari skuad Garuda yang dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Berdasarkan surat resmi PSSI dengan nomor 4336-AGB-545-8-2025, Beckham dan Klok dipanggil untuk mengikuti persiapan yang akan dimulai pada 1 September 2025, hanya beberapa hari sebelum pertandingan. Dua laga uji coba internasional ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Timnas Indonesia lebih dulu meladeni Kuwait pada 5 September, lalu berhadapan dengan Lebanon pada 8 September 2025. Dalam petikan surat resmi bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang dikutip dari laman resmi Persib Bandung disebutkan, bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA A-Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil SDR Beckham Putra Nugraha dan SDR Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia. Bagi Marc Klok, pemanggilan ini terasa spesial. Pasalnya, ini adalah panggilan pertamanya sejak kursi pelatih timnas Indonesia ditempati oleh Patrick Kluivert. Kehadiran gelandang berdarah Belanda ini diyakini bakal menambah kekuatan di sektor tengah tim Garuda. Dengan pengalaman internasional serta konsistensinya bersama Persib, Klok diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus penyeimbang permainan timnas. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha kembali dipercaya setelah menampilkan performa stabil bersama Persib. Pemain muda asli Bandung ini akan bersaing ketat memperebutkan posisi di lini tengah bersama deretan gelandang lain yang juga dipanggil. Bagi Beckham, kesempatan ini bukan hanya ajang pembuktian diri, tapi juga langkah penting untuk semakin matang di level internasional. Tak hanya di level senior, Persib Bandung pun menunjukkan kontribusinya lewat pemain muda. Kakang Rudianto dan Robi Darwis resmi dipanggil memperkuat timnas U23 yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Dengan demikian, total ada 4 pemain Persib yang akan membela Merah Putih pada agenda internasional September mendatang. Panggilan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi klub maupun bobotoh yang selalu mendukung penuh pemain kesayangannya. Namun, di sisi lain, ada tantangan bagi Persib karena harus kehilangan beberapa pemain kunci saat kompetisi tetap berjalan. Akhirnya terungkap jelas. Ternyata inilah alasan kiper Persib anyar Adam Pribek tak kunjung main di 3 laga awal musim. Bobotoh bisa auto heboh namun lega mendengarnya. Simak ini dia info lengkapnya. Kehadiran Adam Pribek, penjaga gawang asal Wales yang pernah memperkuat timnas Inggris dan Wales di level junior, awalnya memberi harapan besar bagi publik sepak bola Bandung. Dengan postur tinggi menjulang 192 cm dan pengalaman bermain di Eropa, banyak yang menunggu kiprahnya di bawah mister gawang Persib Bandung musim ini. Namun, hingga 3 laga resmi yang dijalani Maung Bandung di Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2, nama Pribek belum juga muncul dalam daftar susunan pemain. Tercatat, ia absen ketika Persib menghadapi Semen Padang, Manila Tiger FC Filipina, serta Persijap Jepara.
Absennya Pribek tentu menjadi pertanyaan besar, mengingat ekspektasi tinggi yang sudah melekat sejak ia diperkenalkan ke publik. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun angkat bicara soal situasi ini. Ia menjelaskan bahwa alasan absennya Pribek berbeda di tiap laga. Pada pertandingan pertama, sang kiper tak bisa dimainkan karena skorsing dari regulasi FIFA lewat Transfer Matching System, TMS. Namun setelah itu, masalah lain muncul. Adam mengalami cedera dalam latihan, dia sedikit mengalami benturan di engkelnya tapi dia akan segera pulih, ungkap Hodak. Hodak menambahkan bahwa sebenarnya Persib tidak terlalu khawatir dengan kondisi ini. Sebab Maung Bandung masih memiliki stok kiper yang dianggap mumpuni. Dia akan pulih tapi kami juga masih memiliki Teja, kami masih memiliki Fitrah untuk menggantikannya, tegas pelatih asal Kroasia itu. Memang Teja Paku Alam sudah tampil cukup solid meski harus kebobolan 2 gol kala Persib kala Persijap Jepara. Sementara itu, Fitrah Maulana yang berstatus pemain timnas Indonesia U23 juga siap menjadi pelapis andalan. Hodak sendiri menegaskan pentingnya kedalaman skuad, terutama di posisi penjaga gawang. Jadi, tidak peduli siapa yang bermain, saya rasa dia, Teja, sudah bermain dengan baik. Dan ini adalah pekerjaannya. Karena tidak hanya ada satu penjaga gawang di tim ini, tambah Hodak. Situasi Pribek semakin menarik karena sebenarnya ia sudah mulai ikut berlatih bahkan sebelum tim berangkat ke Jepara pada Sabtu lalu. Sayangnya, nasib buruk menimpanya. Kiper berusia 24 tahun itu kembali mengalami cedera di titik yang sama pada engkelnya sehingga terpaksa diistirahatkan lagi. Menatap laga lanjutan melawan PSIM Yogyakarta pada Minggu mendatang, peluang Pribek untuk debut sebenarnya masih terbuka. Namun Hodak tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan pemain yang belum sepenuhnya fit. Dia mulai berlatih hari ini, tapi kembali mendapat cedera di titik sama. Tapi Teja juga sudah bermain dengan baik, Fitrah juga bisa bermain dengan baik, jadi tidak ada masalah. Siapapun yang menjadi pilihan utama tidak ada masalah, tandas Hodak. Kondisi ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Persib. Di satu sisi, kehadiran Pribek sangat dinanti untuk memperkuat lini belakang. Namun di sisi lain, absennya justru memberi kesempatan bagi Teja dan Fitrah untuk membuktikan diri. Nah kan ya, Persija dikonfirmasi dapat kabar buruk ini jelang laga ketiga vs Malut United di Super League. Bisa jadi faktor besar bakal kalah di kandang sendiri. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Persija Jakarta akan kembali melanjutkan kiprah di Super League 2025-2026 dengan menghadapi Malut United pada pekan ketiga. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Macan Kemayoran. Pelatih Mauricio Souza memastikan bahwa bomber utama mereka, Gustavo Almeida, belum bisa diturunkan dalam laga penting tersebut. Meski kabarnya sudah mulai ikut berlatih dan dinyatakan pulih dari cedera, Souza menegaskan dirinya tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan sang striker. Menurutnya, proses pemulihan Gustavo harus benar-benar sempurna sebelum kembali ke lapangan. Gustavo sudah pulih dengan baik, dia sedang dalam masa transisi, tapi dia belum bisa main melawan Malut, ujar Souza kepada awak media. Pelatih asal Brasil itu juga belum bisa memastikan kapan tepatnya sang penyerang yang musim lalu mencetak 18 gol untuk Persija ini dapat kembali memperkuat tim. Untuk saat ini, saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Gustavo agar bisa menjalani pemulihan dan fit secepatnya, tambahnya. Absennya Gustavo memang cukup disayangkan, mengingat kontribusinya musim lalu yang sangat signifikan bagi Persija. Namun, Souza tampaknya tidak terlalu dipusingkan dengan kondisi ini. Persija masih memiliki sejumlah opsi untuk diandalkan di lini serang. Salah satunya adalah Axel Runtukahu, penyerang lokal yang sudah membuktikan kualitasnya. Axel sukses menyumbang 1 gol saat Persija mengalahkan Persis Solo 3-0 di Stadion Manahan pada pekan kedua.
Selain itu, ada pula dua pemain sayap asal Brasil yang bisa dimaksimalkan. Maxwell Souza yang sudah tampil mengesankan dengan torehan 2 gol masing-masing ke gawang Persita Tangerang dan Persis Solo, serta Bruno Tubarao, rekrutan anyar yang dinilai punya potensi besar untuk jadi alternatif pengisi lini depan. Dengan kedalaman tim yang ada, saya percaya kami tetap bisa tampil kompetitif meskipun tanpa Gustavo, tegas Souza. Macan Kemayoran sendiri saat ini tengah berada dalam tren positif. Setelah menghancurkan Persita Tangerang 4-0 di laga pembuka di Jakarta International Stadium (JIS), Persija kembali menunjukkan taringnya dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persis Solo di Stadion Manahan. Dua kemenangan beruntung itu membuat Persija bertengger di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 6 poin. Pencapaian ini disusul oleh Borneo FC yang juga meraih 2 kemenangan dari 2 laga awal. Meski Gustavo masih harus menepi, kepercayaan diri tim tetap tinggi. Kehadiran supporter setia Jakmania diprediksi akan menjadi dorongan tambahan bagi Persija untuk melanjutkan tren kemenangan dan mempertahankan posisi puncak klasemen.